silakan duduk. Najwa udah di sini atau di situ? Di sini Kak. Oke, silakan duduk ya Najwa. Iya, terima kasih Kak. Baik Najwa, apakah Najwa sudah duduk dengan nyaman? Udah Kak, aku duduknya sudah nyaman sih. Oke, baik kalau gitu. Gimana nih kabar Najwa hari ini? Alhamdulillah baik sih Kak. Nggak sakit atau nggak apa. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Tadi sebelum kesini habis pelajaran apa? Pelajaran biologi Kak. Wih, biologi ya. Iya. Gimana nih abis pelajaran biologi? Apakah masih keserap itu energinya atau gimana? Iya, keseru sih Kak. Soalnya tadi pas belajar kayak pusing gitu loh Kak. Tapi karena aku tuh suka biologi ya, jadi ya masih ada rasa serunya itu. Oke, jadi Najwa ngerasa pusing tapi juga seru gitu ya, karena Najwa sendiri suka biologi. Iya. Nah, biar Najwa lebih rileks dan juga pusingnya berkurang nih, Najwa bisa relaksasi tubuh dulu dengan menarik napas terus mengeluarkan secara perlahan sampai Najwa merasa nyaman. Boleh dilakukan ya Najwa? Oke Kak. Udah Kak. Oke, Najwa udah ngerasa lebih rileks dan nyaman dari sebelumnya? Udah sih Kak, udah kayak agak lebih plong dikit gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kakak boleh nanya nih, kondisi perasaan Najwa dari angka 1 sampai 10, di mana angka 1 ini Najwa ngerasa bahwa hari ini atau akhir-akhir ini tuh Najwa ngerasa kayak lagi nggak baik gitu kondisinya. Tapi kalau misalnya semakin ke atas, yaitu kalau misalnya angka 10 itu Najwa ngerasa bahwa akhir-akhir ini tuh ya biasa aja atau kayak baik-baik aja gitu. Kira-kira berada di angka berapa? Nilai ya Kak. Di angka 5 sih Kak. Oke, angka 5. Kenapa nih Najwa memilih angka 5 untuk mendeskripsikan perasaan Najwa? Karena tuh yang aku rasain akhir-akhir ini gak ada yang terlalu ngebuat aku seneng banget gitu, dan gak ada yang ngebuat aku terlalu sedih gitu. Jadi tengah-tengah itu sih Kak. Oke, seperti yang Najwa katakan tadi bahwa kayak di tengah-tengah terus kayak flat aja gitu ya, nggak ada yang bikin sedih juga nggak ada yang terlalu bikin senang gitu ya Najwa. Iya. Baik, oke kakak mau nanya lagi. Ini pertama kali Najwa ikut sesi konseling atau sebelumnya Najwa pernah ikut sesi konseling? Ini baru pertama kali sih Kak aku ngikutin sesi konseling gitu. Oke, nah gimana nih waktu pertama kali Najwa masuk ke ruang konseling ini? Perasaan sejujurnya sih ya Kak, karena baru pertama juga kan, pas menuju ke sini terus mau masuk ruangan sesi konseling ini kayak ngerasa ada takutnya, terus gugup juga gitu, karena ternyata di ruangan konseling ini ya isinya cuma 2 orang gitu kan, kayak lebih personal gitu. Jadi ya masih ngerasa gugup sama takut itu sih Kak. Baik, jadi Najwa ngerasa agak gugup ya karena Iya. baru pertama kali. Nah, kakak mewajarkan banget kalau misalnya Najwa agak gugup gitu karena juga baru pertama kali ikut sesi konseling. Nah, kalau misalnya Najwa ikut sesi konseling ini atas paksaan dari orang lain atau keinginan Najwa sendiri? Dari keinginan aku sendiri sih Kak, soalnya kan aku udah merasakan beberapa dampak gitu ya, dan aku ingin cari gimana sih dari permasalahan yang aku rasain ini, dan aku juga pengen ngobrol gitu, nyobain juga sesi konseling ini. Baik, kakak sangat mengapresiasi banget walaupun Najwa ngerasa gugup tapi Najwa kesini atas keinginan Najwa sendiri, Iya. bukan paksaan orang lain. Oke, jadi sebelum kita mulai ke sesi konselingnya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar sesi konseling hari ini tuh bisa berjalan dengan baik dan juga bisa bermanfaat buat Najwa. Kita berdoa dulu ya Najwa. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga sesi konseling ini bisa membawa kebermanfaatan buat Najwa. Ya, amin. Baik, jadi karena ini pertama kali Najwa ikut sesi konseling, kakak mau menjelaskan nih tujuan dari konseling kita hari ini. Nah, tujuan kita konseling hari ini tuh untuk mengungkapkan perasaan Najwa
perasaan kayak atau pengalaman waktu di sekolah, di rumah maupun di lingkungan sekitar gitu. Jadi kalau misalnya Naza mempunyai permasalahan juga, kita di sini akan mencari solusi atas permasalahan Naza tersebut. Nah, di sini juga Naza nggak perlu khawatir karena di sini kakak memegang 3 asas dan juga 3 asas ini harus Naza ketahui juga. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan di mana Naza ini di mana pada konseling hari ini tuh Naza bisa bercerita apapun, memberi informasi apapun, dan kakak nggak akan menyebarluaskan kepada orang lain atau pihak lain tanpa persetujuan dari Naza. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan di mana Naza ini jujur dan juga terbuka nih dalam menyampaikan informasi atau pengalaman yang Naza alami gitu. Jadi kalau misalnya Naza melakukan asas keterbukaan ini, kita bisa melihat permasalahan dan juga bisa menemukan solusi atas permasalahan Naza dengan baik gitu. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan di mana Naza tadi bilang kalau Naza kesini atas kemauan sendiri bukan atas paksaan orang lain ya. Jadi Naza udah melakukan namanya asas kesukarelaan. Terus itu sih namanya 3 asas yang harus Naza ketahui gitu. Dan juga Naza nggak perlu takut kalau misalnya nanti kakak kan menyebarluaskan ke orang lain gitu. Jadi ini hanya kakak dan juga Naza yang tahu gitu. Nah, dari informasi yang kakak sampaikan mengenai tujuan konseling kita hari ini, apakah Naza sudah paham atau ada hal yang perlu Naza tanyakan? Boleh ditanyakan. Sejauh ini dari apa yang kakak jelasin dari awal hingga barusan ini udah cukup jelas sih kak di aku, dan aku juga ngerasa udah aman gitu, karena kan kakak bilang ada asas kerahasiaan itu ya kak, berarti kalau aku cerita juga bakal dijaga gitu kerahasiaannya. Iya Naza, bener banget. Jadi Naza udah tahu nih ya tujuan dari konseling kita hari ini. Oke, terus kakak juga mau ngingetin bahwa sesi kita ini berjalan sekitar 30-45 menit. Jadi kita udah ngobrol lumayan nih ya. Nah itu juga udah dihitung. Terus nanti ini waktunya masih cukup panjang ya buat Naza bisa bercerita ke kakak. Nah nanti waktu 5 menit terakhir kakak akan memberitahu Naza dan kita akan segera mengakhiri konseling dan kita juga akan menyimpulkan nih apa yang Naza dapatkan dari sesi konseling hari ini. Oke kak. Oke, baik. Kalau Naza udah paham, apakah Naza udah siap nih melakukan sesi konseling sekarang? Insya Allah aku udah siap kak. Baik. Baik Naza, kalau begitu kakak ingin tahu lebih lanjut nih, apa alasan Naza untuk datang ke konseling? Apakah ada yang ingin Naza ceritakan atau diskusikan bersama kakak? Ya sih kak, aku mau ngomongin terkait diri aku yang kurang percaya diri. Itu tuh emang masalah sih bagi diri aku, karena kan udah lama aku ngerasa kurang percaya diri, tapi kok makin kesini makin nggak pede itu kak, sampai takut untuk menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan. Jadi Naza ini ngerasa kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat gitu ya Naza? Iya kak. Nah, boleh nggak Naza ceritakan lebih lanjut? Oke, contohnya pas di kelas sih kak, kebanyakan pas beberapa guru di mata pelajaran yang berbeda atau yang sama itu, guru-guru tuh kadang pas belajar tuh sambil tanya jawab gitu kak. Jadi ada beberapa guru yang nanya kan, dan aku tuh sebenarnya pengen jawab tuh loh, tapi aku tuh takut jawaban aku tuh salah. Terus pas kerja kelompok juga, karena aku sama teman-teman aku tuh kayak diskusi kelompok kan kak, kita kayak satu sama lain tuh apa nih, yang punya ide atau yang punya pendapat boleh lah dipertimbangin gitu kan. Sebenarnya aku tuh punya ide atau pendapat dari diri aku sendiri gitu, cuma aku gak berani juga untuk menyampaikan pendapat aku, karena aku tuh takut kalau misalkan teman-teman aku nilai aku nanti kayak negatif, kayak mereka mikirnya kenapa sih Naza ini gitu loh, atau enggak kalau misalkan pendapat aku aneh atau salah, aku takutnya mereka nganggap aku nggak pinter. Jadi aku lebih baik milih diam daripada aku menyampaikan pendapat aku. Baik, dari yang kakak dengar tadi bahwa Naza ini sebenarnya punya pengetahuan atau kemampuan untuk menyatakan pendapat gitu ya, tapi Naza ini malah memilih diam dan juga lebih kayak memikirkan kemungkinan-kemungkinan negatifnya daripada kemungkinan positifnya. Iya kak, kayak gitu sih.
Oke, nah lalu sejak kapan Naja ini merasa hal seperti ini gitu? Sebenarnya udah lama sih kak, sejak kelas 10 malah aku kurang percaya diri. Cuma pas kelas 12 ini sih kayak makin menurun gitu kepercayaan diri aku. Oke, jadi udah cukup lama ya kalau misalnya udah dari kelas 10 Iya. gitu. Nah, tapi akhir-akhir itu makin lebih buruk lagi gitu ya Naza ya. Nah, apa sih yang Naza takutin ketika Naza ini menyampaikan pendapat? Yang aku takutin ya kak, ya itu sih kayak penilaian negatif dari orang lain, dari teman-teman juga gitu. Waktu itu pernah di kelas awal-awal kelas 12 tuh aku masih berani beberapa kali untuk jawab pertanyaan guru gitu ya kak. Waktu itu ada guru yang nanya terus aku jawab, jawaban aku ini kurang tepat gitu, terus kok teman-teman malah ngetawain jawaban aku gitu, jadi itu aku kayak ngerasa malu. Nah sejak saat itu aku ngerasa takut untuk menyampaikan pendapat, dan juga itu yang membuat aku tuh lebih milih diam gitu, daripada aku menyampaikan pendapat nanti pendapatku salah, mereka malah ngatain aku lagi atau mikir yang gimana gitu. Oke, berarti pengalaman itu cukup membekas gitu ya di diri Naza, bahkan sampai saat ini kepercayaan diri Naza juga makin nurun gitu ya. Iya kak, itu sih salah satu yang paling aku ingat ya di kelas itu, karena emang bener-bener sekelas itu kayak langsung ngetawain terus ngeliat aku gitu loh, jadi aku ya takut gitu. Oke, nah kakak mau nanya nih, gimana perasaan Naza saat Naza itu sebenarnya pengen banget gitu nyatain pendapat, tapi Naza itu malah memilih diam. Ya sedih sih kak, saya kan aku ketika ada pendapat yang datang dari diri aku sendiri, aku tuh sebenarnya bisa harusnya untuk menyampaikan pendapat aku, siapa tahu pendapat aku ini emang mungkin baik gitu ya. Tapi ya itu gara-gara ketakutan aku ini sangat takut gitu, jadinya ya aku lebih baik milih diam. Dan kadang-kadang aku malah kecewa gitu sama diri aku sendiri, kayak aku mikir ya harusnya bisa loh kayak menyampaikan pendapat, nggak apa-apa jangan takut salah gitu, tapi ya gara-gara takut itu. Oke, jadi Naza ini ngerasa kecewa gitu ya saat Naza itu sebenarnya punya ide ataupun bisa gitu menjawab pertanyaan guru atau memberi pendapat gitu ya. Iya kak. Oke Naza, kakak mau bertanya lagi. Kalau misalnya Naza nih diminta memberikan pendapat ataupun guru itu nanya sama Naza ataupun di saat diskusi teman-teman Naza meminta pendapat dari Naza, apa sih hal yang muncul di dalam pikiran Naza? Yang muncul di pikiran aku tuh pasti jawaban aku atau pendapat aku salah nih gitu, jadi aku takut nanti teman-teman itu malah ngetawain aku lagi atau nganggap aku gak pintar. Oke, jadi Naza ini sebelum melakukan kayak misalnya menjawab pertanyaan ataupun mengajukan pendapat, Naza itu lebih dulu memikirkan kemungkinan negatifnya gitu ya Naza. Iya kak. Oke, nah terus apa sih yang Naza rasakan saat pikiran-pikiran itu muncul? Gugup sih kak, kayak jantungku tuh kayak makin berdebar-debar gitu loh, deg-degannya tuh makin deg-degan banget gitu, sampai membuat tangan aku ini kayak kerasa dingin. Oke, jadi yang Naza rasakan itu sedikit bukan sedikit sih ya, tapi gugup dan juga cemas gitu ya saat Naza ini diminta untuk menyampaikan pendapat. Iya kak. Padahal tuh sebenarnya aku tahu loh jawaban dari pertanyaan guru itu. Bahkan tuh kayak pas guru nanya nih, terus temen aku ngejawab soal tersebut, terus benar. Dan ternyata jawaban temen aku ini sama loh sama yang aku pikirin gitu. Dan dari situ ya itu juga sih yang ngebuat aku kecewa, harusnya bisa loh ngejawab itu benar, tapi karena ketakutan itu jadi aku nggak berani untuk menjawab. Baik, jadi sebenarnya Naza ini punya pengetahuan atau kemampuan dalam menjawab pertanyaan, tapi Naza ini lebih takut aja gitu ya dalam menyampaikannya. Iya kak. Baik, jadi dari yang kakak tangkap, tampaknya Naza ini tuh merasa bahwa Naza itu hanya takut aja gitu ya dalam menyampaikan pendapat, padahal Naza itu sebenarnya
memang punya gitu pendapat-pendapat yang sebenarnya jawabannya juga benar gitu, seperti yang tadi temannya Naza menyampaikan pendapat ternyata sama gitu sama yang ada di pikiran Naza gitu ya. Tapi Naza terlalu takut untuk menyampaikannya karena juga tadi ada pengalaman yang buat Naza itu akhirnya lebih sering memilih diam gitu ya Naza. Ya kak, sesuai sih sama yang aku rasakan gitu. Aku lebih takut menyampaikan pendapat karena penilaian-penilaian dari orang lain, termasuk teman-teman aku. Baik. Oke, jadi yang membuat Naza ngerasa takut itu bukan karena Naza itu nggak bisa gitu, tapi Naza itu lebih memikirkan penilaian orang lain dan itu lebih ke arah yang negatif. Iya kak, kayak aku tuh lebih takut sama penilaian orang lain sih. Baik, oke Naza. Nah, sekarang kakak ingin mengajak Naza ini melihat sesuatu hal gitu ya Naza. Tadi kan Naza bilang bahwa Naza ini sebenarnya tahu nih jawaban atau bisa menyampaikan pendapat gitu kan. Terus beberapa kali juga Naza juga bilang kalau jawaban atau pendapat yang teman-teman Naza sampaikan itu sama apa yang dipikirkan oleh Naza gitu. Tapi Naza ini merasa terlalu takut gitu untuk ngomong atau untuk menyampaikan pendapat tersebut. Menurut Naza gimana? Iya, iya juga ya kak ya. Kayak sebenarnya bukan karena aku yang gak mampu gitu, cuma karena ketakutan aku ini besar banget, karena takut dinilai negatif sama orang lain. Jadi ngebuat aku gak berani untuk menyampaikan pendapat itu sendiri. Iya benar banget Naza. Jadi sebenarnya kemampuan itu ada di dalam diri Naza, tapi hanya saja Naza ini takut untuk kayak Naza ini terlalu takut kalau misalnya nanti salah gitu, sehingga Naza ini ragu gitu buat nunjukin itu di depan orang lain. Iya sih kak, aku juga baru sadar. Nah, gimana perasaan Naza setelah Naza ini menyadari hal tersebut? Ya lega sih kak, karena ya itu tadi ternyata bukan karena aku nggak mampu, tapi ya karena ketakutan dari penilaian orang lain aja gitu. Bagus banget Naza. Jadi Naza ini juga udah merasa lega gitu ya, karena Naza ini memahami bahwa yang selama ini menghambat Naza itu untuk menyampaikan pendapat itu adalah rasa takut, bukan pengetahuan atau kemampuan lainnya. Iya kak. Baik Naza. Jadi selama ini Naza itu terlalu memikirkan kemungkinan yang buruk gitu ya Naza daripada kemungkinan yang baik. Nah, boleh nggak kalau sekarang kita memikirkan kemungkinan yang lain? Boleh banget sih kak. Oke, kakak mau nanya, menurut Naza, gimana kalau ternyata pendapat yang Naza sampaikan itu benar? Kalau misal pendapat aku benar ya kak, mungkin itu bisa ngebantu sesi diskusi dan memperbanyak pendapat yang bisa dipertimbangin. Nah, bener banget Naza. Lalu kakak mau nanya lagi nih, gimana kalau misalnya ternyata teman-teman Naza itu justru menghargai pendapat atau jawaban yang Naza berikan? Kalau hal itu sih belum kepikiran kak dan belum memikirkan. Oke, seperti yang kita lihat tadi bahwa ada loh kemungkinan lain selain Naza ini merasa ditertawakan ataupun dinilai negatif gitu. Jadi bisa aja teman-teman Naza yang sekarang itu lebih menghargai pendapat atau jawaban yang Naza berikan gitu. Iya ya kak. Iya Naza, sebenarnya rasa takut untuk berbicara di depan orang lain itu sudah banyak terjadi di kalangan siswa gitu. Nah, kabar baiknya rasa percaya diri itu bisa dikembangin lagi dengan melalui latihan ataupun pengalaman gitu. Semakin sering kita melatih berbicara ataupun menyampaikan pendapat gitu, maka rasa takut yang kita rasakan itu pasti perlahan-lahan mulai hilang. Berarti bisa ya kak kalau aku melatih diri aku gitu. Nah, bisa banget Naza. Kalau begitu, kakak mau nanya nih, Naza mau nggak melatih atau membuat langkah kecil
kedepannya untuk mengatasi rasa percaya diri Naza? Mau sih Kak. Oke, kakak mau nanya nih, langkah kecil apa yang sekiranya akan Naza lakukan untuk biar Naza ini bisa lebih pede lagi dalam menyampaikan pendapat? Mungkin aku bisa nyoba jawab pertanyaan dari guru kalau misalkan guru nanya di kelas gitu ya Kak, atau enggak kalau diskusi kelompok aku menyampaikan kalau misalkan aku tuh ada pendapat gitu, tapi mungkin pelan-pelan dulu sih Kak, kayak misalkan besok satu kali. Oke, itu udah bagus banget sih Naza. Artinya Naza udah punya kemauan dan juga Naza ini udah punya plan gitu ke depannya bakal kayak gimana. Oke Naza, jadi Naza pengen mulai melatih diri dengan menyampaikan pendapat itu maksimal 1 kali. Kayak misalnya hari besok Naza ngelakuin menyampaikan 1 pendapat atau jawaban gitu ya Naza ya. Iya Kak. Ketika ada kesempatan di kelas. Iya seperti itu sih Kak. Mungkin pelan-pelan dulu. Oke, nah kalau mau nanya nih, seberapa yakin Naza bisa melakukan hal tersebut? Yakin ya Kak, mungkin 6 sih Kak dari 10. Wah, itu udah bagus banget gitu, karena yang Naza rencanain juga itu sangat realistis gitu Naza. Nah, apa yang bisa membuat Naza itu menjadi lebih yakin untuk melakukan hal tersebut? Yang membuat aku jadi lebih yakin tuh karena setiap orang kalau misalkan jawab soal atau berpendapat kan pasti ada salahnya juga kan ya Kak. Mungkin itu sih Kak, kan itu juga hal yang wajar. Kan kedepannya tuh aku lebih berpikir positif dulu gitu, dan gak berpikir bahwa jawaban aku atau pendapat aku itu udah pasti salah, karena kan ya salah itu hal yang wajar gitu, karena juga masih belajar. Iya, bener banget. Jadi selain berani untuk mencoba, Naza juga akan berusaha nih untuk mengurangi pikiran-pikiran negatif yang mungkin muncul gitu ya. Iya Kak. Oke, kakak senang banget dengernya karena Naza udah bisa nih menemukan langkah yang realistis yang akan Naza lakukan ke depannya untuk untuk meningkatkan rasa percaya diri Naza dalam menyampaikan pendapat gitu. Yang terpenting itu bukan langsung berubah banget gitu ya, tapi boleh juga dilakukan secara bertahap dan konsisten. Iya Kak, mungkin nanti saya akan coba. Oke Naza, jadi nggak kerasa ya kita udah berada di penghujung sesi konseling kita hari ini. Nah, kalau gitu kakak mau nanya nih sama Naza. Di awal kan Naza cerita kalau misalnya Naza ini ngerasa kurang percaya diri gitu ya untuk menyampaikan pendapat di kelas. Nah, sekarang setelah kita berbicara cukup lama nih Naza, gimana sih perasaan Naza sekarang? Perasaan yang aku rasakan udah jauh lebih lega sih Kak. Soalnya dari pembicaraan yang tadi itu aku tuh jauh lebih paham gitu kenapa selama ini aku tuh ngerasa takut untuk menyampaikan pendapat. Oke, jadi setelah kita berbicara tadi, Naza ngerasa lebih lega dibandingkan sebelum sesi konseling ya Naza? Iya Kak, seperti itu. Oke, kalau misalnya kakak minta Naza untuk menilai kembali kondisi perasaan Naza melalui angka tadi ya Naza, kira-kira sekarang ada di angka berapa? Karena aku udah jauh lebih lega sih ya Kak dari banyak yang aku dapatkan, di angka 8. Wah, di angka 8 berarti naik 3 tingkat ya. Iya. Yang tadinya 5 sekarang 8. Nah, kenapa Naza memilih angka 8? Karena aku udah ngerasa lebih lega itu sih Kak. Terus aku juga kan udah jadi tahu kalau sebenarnya masalah aku tuh bukan karena aku yang nggak mampu, tapi emang karena aku tuh terlalu takut sama penilaian orang lain. Terus sekarang juga aku udah ngerasa lebih tenang sih. Jadi Naza udah ngerasa lebih tenang karena Naza udah memahami apa sih yang menjadi penyebab permasalahan Naza tersebut yang Naza alami selama ini gitu. Iya Kak. Oke, karena sekarang waktunya kurang lebih 5 menit lagi gitu ya Naza. Boleh nggak kakak minta Naza buat merangkum apa aja sih yang Naza dapatkan atau pelajari dari sesi konseling hari ini?
Oke, jadi yang aku dapatkan dari sesi konseling dan pembicaraan yang sudah dibicarakan tadi itu sebenarnya banyak sih Kak. Eh, karena yang tadi aku nggak tahu, aku jadi tahu juga kan dari sesi konseling ini. Terus aku juga jauh lebih paham karena selama ini aku terlalu fokus sama kemungkinan buruk yang padahal itu belum tentu terjadi gitu. Seperti takut salah, terus takut diketawain teman-teman, terus takut dianggap negatif juga sama teman-teman, padahal ya itu belum tentu terjadi gitu loh. Itu tuh kayak cuma pikiran-pikiran aku aja gitu. Terus aku juga jadi sadar kalau sebenarnya aku tuh punya kemampuan dan pendapat yang sebenarnya bisa disampaikan. Oke, bagus banget Naza. Jadi Naza udah memahami nih ya bahwa selama ini yang menghambat Naza itu bukan karena ketidakmampuan Naza dalam menjawab pertanyaan ataupun memberikan pendapat gitu ya, tapi rasa takut terhadap penilaian orang lain terhadap diri Naza. Iya Kak. Oke, lalu untuk langkah kecil yang akan Naza lakukan setelah sesi konseling? Sama seperti tadi sih Kak, aku mau mencoba menjawab pertanyaan kalau misalkan guru tuh nanya di kelas gitu. Terus habis itu aku mau coba untuk menyampaikan pendapat aku saat diskusi kelompok atau kerja kelompok. Yang minimal itu satu pendapat atau satu jawaban lah di kelas. Walaupun ya mungkin nanti masih ngerasa agak takut atau gugup ya, tapi aku masih pengen tetap nyoba gitu, karena kalau misalkan aku kayak gini terus ya gimana aku mau berubahnya gitu sih Kak. Dan mungkin aku juga nyobanya pelan-pelan secara bertahap. Oke, bagus banget Naza. Jadi Naza akan mulai dengan langkah kecil, yaitu mencoba menyampaikan pendapat ataupun menjawab pertanyaan ketika ada kesempatan di kelas ya Naza. Iya Kak. Oke, Ibu, Kakak sangat menghargai usaha dan juga keberanian Naza hari ini. Kakak percaya banget kalau misalnya Naza itu mampu untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri Naza secara bertahap dan konsisten ya Naza. Oke, jadi dari sesi hari ini kita tahu bahwa sebenarnya Naza itu mempunyai kemampuan, pengetahuan dan juga pendapat yang bisa disampaikan. Tetapi rasa takut atau rasa takut salah dan juga takut ditertawakan oleh teman-teman Naza itu membuat Naza memilih untuk diam gitu ya Naza ya. Sekarang Naza juga udah punya langkah untuk memulai melatih keberanian atau kepercayaan diri Naza dengan mencoba menyampaikan satu pendapat saat diskusi atau ketika guru bertanya di kelas. Nah, apakah yang kakak rangkum tadi itu udah sesuai Naza? Iya Kak, sudah sangat sesuai sih Kak sama yang aku rasakan. Oke, karena kita akan mengakhiri sesi konseling hari ini, kakak mau minta bantuan Naza untuk mengisi lembar umpan balik. Apakah Naza bersedia? Bersedia Kak. Oke, kakak ambilin dulu ya Naza. Nah, jadi ini ada lembar umpan balik. Di sini Naza bisa isi identitas, terus di sini kan ada poin-poin. Naza bisa isi sesuai dengan perasaan yang Naza rasakan selama konseling gitu. Nah, Naza juga nggak perlu takut karena ini bersifat rahasia. Jadi ini untuk lembar umpan balik ini untuk membantu kakak evaluasi diri agar bisa menjadi pembimbing yang baik. Nah, ini bisa diisi ya Naza. Udah Kak. Oke, udah. Terima kasih ya Naza. Iya Kak. Oke, sebelum menutup sesi konseling ini, kakak mau ngucapin makasih banget karena Naza udah dengan sadar mengikuti sesi konseling dan juga Naza juga
udah berani untuk menyampaikan apa sih permasalahan yang ada di dalam diri Naza dengan jujur dan juga terbuka gitu, sehingga kita tadi udah bisa menemukan nih solusi dari permasalahan tersebut gitu. Naza juga udah percaya sama kakak, dan kalau misalnya ada yang Naza butuhkan lagi, Naza bisa datang ke sini, dan juga nanti di pertemuan selanjutnya kakak tunggu ya kabar baik dari langkah kecil yang akan Naza lakukan tadi. Iya kak, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ke kakak karena kakak juga udah ngedampingin aku di sesi konseling hari ini. Terus kakak juga udah ngedengerin aku dengan sangat baik. Terus respon kakak juga baik. Ternyata kakak nggak menghakimi gitu loh. Terus abis itu aku juga ternyata nyaman sesi konseling ini, nggak setakut yang atau nggak segugup yang aku rasain di awal gitu kan. Ternyata santai juga. Terus makasih juga kakak udah bantu aku untuk memahami dan mencari solusi atas permasalahan aku tersebut gitu, dimana aku merasa kurang percaya diri dan aku jadi tahu kenapa aku merasa takut untuk menyampaikan pendapat, dan aku juga menemukan solusi untuk diri aku sendiri ke depannya, gimana langkah-langkah yang mau aku coba gimana. Ya makasih ya kak. Oke Naza, sama-sama. Naza tetap semangat terus ya. Iya kak, makasih. Oke.